Sesimpel gua ke gap ngerokok Bagus. sama orang tua gua zaman SMA. Bagus. Terus nyokap gua omongannya itu duit masih dari gua, udah lu bakar-bakar gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngerokok bikin brand. Jangan gitu. Jangan main clothingan, jangan. Terus? Itu jadi banyak kompetitor gua. Dari omongan itu nge-trigger gua buat gua dagang baju couple. Baju couple? Iya. Oh. I belong to her. Aduh, she belongs to me. He belongs to me. Yes. Yang love setengah, love lagi. Pas sampai sana, dang. Ada tiang bendera. Terus bisa dioperasiin si bendera, si talinya. Terus nanya sama sekitar, ini yang bakal naikin bendera siapa? Gak ada. Ya udah kita aja. Sesimpel itu, Put. Anjing merinding lagi gua. Dan pas gini, bendera siap. Itu kan gue yang ngomong ya. Tas gila. Itu momen sih. Ya ketika gue touring sama Danang sama Dekjau, motor gue habis bensin, motor Dekjau habis bensin, itu keduanya habis dan Danang doang sisa sedikit. Dan itu kondisinya kita lagi ngejar hotel di Banyuwangi malam-malam. Jadi ngelewatin hutan itu tuh di stut doang tuh bertiga-tiga di stut sama Danang tuh, dua motor itu di stut sama Danang. Jadi ada motor di setut yang nyetut. Iya. Bagus. Motor gue di stut Dekjau, motor di Dekjau di stut sama Danang, jadi tiga-tigaan gitu, lagi enak, lagi enak jalan, satu belakang, teng, bus, Ger. Anjir, itu bener-bener tiga-tiganya tuh langsung gitu. Hai, Mas Put di sini mengudara dari Studio Gaharu Jakarta Selatan. Selamat datang di dalam sebuah pembicaraan tentang sebuah cerita dari kendaraan tercinta. Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Yo, kita mau ngomongin tentang fashion, kita bervespa. Jadi untuk kayaknya cocok banget gua ngobrol sama si empunya salah satu brand yang cukup terkenal di dunia Vespa, Martias, Queen Beer. Minta tepuk tangannya semuanya. Mas Martias. Halo Mas Putra. Ini abang-abanganku ini. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana sehat. dari Bekasi ke Jakarta Selatan? Persetan dengan kendaraan pribadi. Wow, naik apa tadi ke sini? Naik kereta. Bagus. Gila, angker gawat. banget ya. Naik kereta dan MRT anjay. Mas Martias tuh sekarang emang no pollution orangnya. No pollution, Iya, apa itu? public transportation. Wah, penggiat public transportation gua. Oh gitu. Tapi Vespa makin banyak. Enggak juga. Oh enggak juga. Kemarin baru beli katanya. Enggak. Baru beli baru. Ya, lanjut yuk. Oke. Berarti belum izin sama istri. Iya. Mas, Queen Beer. Yes. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah so far so good. Semua berkat doa lu, doa semua teman-teman, alhamdulillah. Iyalah Queen Beer terbaik untuk teman-teman semuanya. Queen Beer berjalan udah masuk tahun keberapa nih Mas sekarang? Anak SMP lah. Anak SMP? Iya, 14 tahun. Bagus, itu berarti masuk SMP kelas 2. Betul. Masuk 14 tahun. Kalau sekarang kalau gue minta ceritain sekarang mungkin lu udah menikmati buah manisnya kali ya. Wah, belum lah. Tapi masih sama aja, masih berkembang aja Put semua. Ya tapi at least lu struggling di tahun ini sangat berbeda dengan tahun pertama Queen Beer toh. Pasti. Gimana sih Mas perjalanan? Kenapa akhirnya lu bisa membentuk Queen Beer nih? Sesimpel gua ke gap ngerokok. Bagus. Sama orang tua gua zaman SMA. Bagus. Terus nyokap gua omongannya itu lu duit masih dari gua, udah lu bakar-bakar gitu. Nah, tahun berapa yang tuh? gua itu 2007. Itu yang gua garis bawahi duit dari gua. Nyokap gua ngomong gitu. Ya udah, berarti ketika gua punya duit sendiri gua bisa ngerokok dong. Gitu, sesimpel gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau ngerokok bikin brand. Jangan gitu. Jangan main clothingan, jangan. Terus? Jadi banyak
kompetitor gue. Queen Ya Beer udah kayak masih gitu aja. kuat bro. Ya intinya sesimpel kayak gitu. Terus di SMA dari omongan itu nge-trigger gue buat gue dagang baju couple. Baju couple. Iya. Oh. I belong to her. Aduh, I she belongs to me. He belongs to me. Yes. Yang love setengah, love lagi. Buat anda-anda yang masih pakai baju itu di tahun 2024, putusin pacar kalian sekarang juga. Jangan pakai baju itu sekarang. Karena temen gue cowoknya bisa nyablon, terus gue bisa gambar di Corel dulu. Akhirnya ya udah tuh gue bikin kayak gitu buat teman-teman SMA doang tuh awalnya. Terus gue jualan pulsa. Jualan pulsa? Iya jualan pulsa. Voucher apa elektrik? Elektrik dong, elektrik Anak dong. sekarang tahu gak tuh ya kira-kira? Iya lagi. Anak sekarang beli pulsa. Sekarang udah beli paket data coy. Oh iya bener. Iya udah gak ada beli pulsa. Anak sekarang tuh nggak tahu nikmatnya gesek-gesek pulsa voucher kan? Gesek voucher aja Yoi, pakai kuku. Pas ke dalam-dalam. Bersihnya susah banget lagi tuh. Males banget gua. Kayak gitu terus dagang jasa perakitan sepeda fixed gear. Dulu awal-awal tuh Queen Beer Jualan sepeda. Iya, awal-awal Queen Beer enggak jual sepeda. Cuma awal Queen Beer tuh sempat ada bonding sama fixed gear karena gue main fixed gear kan dulu kan. Sempat bikin fixed beer dulu. Fix beer? Iya di Bekasi. Okay. Ya kayak gitu-gitu terus. Ya itu samping-sampingan sebelum benar-benar gue seriusin si Queen Beer-nya. Kayak gitu sih. Banyak sih. Terus dagang apaan akhirnya aja lah. memulai clothing bernama Queen Beer tuh berarti di tahun? 2010 awal 2010 tuh bikin nama si Queen Beer-nya. Tapi masih orientasinya maklun. Jadi gue jadi jasa perantara orang kalau mau bikin kaos kelas, komunitas, jaket-jaket kelas, jaket-jaket angkatan, perpisahan angkatan, kayak gitu-gitu tuh. Pasti banyak tuh kalau nggak alma mater jaket baseball. Betul, ya kan? betul. Di tahun itu. Sampai akhirnya lu, oke, gue decide bikin as a brand September. Di situ tuh gua mikir karena udah terlalu merah 2010 aja tuh menurut gua di clothing di Indonesia ya pasarnya itu udah cukup merah. Walaupun belum merah-merah banget tuh lautannya. Merah ini artinya udah banyak banget. Udah banyak banget. Ketika gua mau masuk gua pasti harus mikirin strugglingnya pasti lebih banyak lagi effortnya. Bener. Gitu loh. Makanya oke deh jeans aja karena jeans belum banyak, ditambah di Bekasi pun belum banyak tuh, baru bisa kehitung lah orange jeans dan lain-lain gitu. Makanya oke kita bikin jeans, cuma kendalanya di waktu. Oh iya, waktunya kan kalau bikin jeans itu, kalau bikin clothing tuh kayak cuma 1 juta 2 juta tuh lo udah bisa tuh. Clothing. Tinggal, bikin label sama minimal MOQ buat t-shirt selesai dong. Dan kalau jeans itu perintilan kayak kancingnya, rivetnya, leather patchnya, woven dan lain-lainnya itu banyak banget. Karena setahu gue kalau kancing itu lu mesti bikin berapa 1000 ribu lusin. Dikit Dulu tuh. 1000 lusin ya. Dari pertama kali gue bikin itu baru habis 14 atau 15 gitu udah habis tuh kancing itu. Wow, cepet habisnya tuh. Karena kan dipakainya kan banyak kan. Iya. Satu celana pakai cuma 4 gitu kan. 4 ya 5 lah kalau itu buat berarti dengan si rivet itu ada tulisan Queen Beer-nya segala macam. Iya. Karena emang kalau custom denim tuh udah banyak kan. Udah berseliweran lah lo mau bikin denim, custom size dan lain-lain dengan bahan material yang lo pengen gitu. Nah, kalau gua bikin brand terus polos aja itu bakal enggak ada identity lu. Enggak apa ya. Menurut gua tuh kalau lu udah bisa nyebut diri lu sebuah brand pakaian, ya lu udah memikirkan attention to detailnya kan. Iya benar. Ya makanya gue memikirkan segitunya tuh untuk si kancing dan lain-lain. Memang effortnya tuh rada lumayan tuh. Kalau nggak salah dulu tuh modal awalnya tuh 20 apa 25 gitu. Juta. Wow. Dan akhirnya gue gandeng beberapa teman gue. Akhirnya ketemu Bobby tuh di situ. Ketemu Bobby. Oke kita partneran berlima buat patungan karena waktunya kan gak cukup kan. Betul. Akhirnya udah tuh mulai akhirnya cuma bisa jadi dari 25 juta itu cuma 3 artikel. 3 artikel. Tapi memang dari awal orientasinya si Queen Beer tuh gimana caranya gedein aset aja dulu. Maksudnya?
Jadi si Queen Beer jualan nih. Heeh. Jualan terus bagi-bagi untuk dulu kan gue dekat dengan band-band indie kan. Iya. Kita bagi-bagiin ke beberapa teman, terus mereka bantu up gitu ya di sosial media. Duit jualan itu nggak kita ambil. Diputar lagi. Ya diputar terus sampai jadi produk sampai 1,5 tahun. Gue baru nerima gaji pertama gue dari Queen Beer tuh 1,5 tahun. Wow. Kayak gitu. Itu berarti masih berlima tuh. Pas di 1,5 tahun itu bertiga dan akhirnya berdua, gue tinggal gue sama Bobby. Oh berarti sama Bobby berdua itu setelah 1,5 tahun brand Queen Beer berdiri? Ya pas berduanya ya, tapi dari awal si as a brand Queen Beer udah gue udah sama Bobby. Gue, Bobby, Dwiki, Yudi dan siapa satu lagi lupa. Wah gak apa-apa, Ya, gitu. namanya juga udah lama. Berlima bikin brand sangat rentan. Berteman bukan? Pasti nggak ditambah lebih kayak gini sih Put. Brand baru itu kan skup pekerjaannya belum banyak. Yes. Terus lu harus membagi semua jatah pekerjaan atau scope of worknya itu harus sama semua kan. Baru dibilang adil lah ibaratnya. Lu dapat A ya lu kerjanya A. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau job desk-nya belum banyak, terus orangnya udah terlalu banyak, jadi bingung sendiri tuh. Ditambah mindset beberapa temen gue yang ada di dalam situ tuh mindsetnya fast moving. Jadi kan kalau gue emang udah dari awal udah sadar kalau misalnya ya untuk bangun sebuah brand itu nggak bisa cukup dengan 3-6 bulan, 1 tahun itu kayak menurut gue tuh belum bisa tuh. Makanya gue tuh udah mempersiapkan. Memang sih sebenarnya semuanya dari yang kita semua itu tuh punya side job atau side bisnis lain gitu. Kayak misalnya kayak tadi gue punya jasa perakitan fixed gear, gue jualan pulsa, jualan USB dan lain-lain. Ada teman gue yang maklun juga. Bobby pun masih maklun di Kaskus kayak gitu-gitu. Belum jadi main jobnya nih si Queen Beer. Iya. Nah makanya harusnya tuh dengan kayak begitu tuh ya udah ini si Queen Beer biar berjalan dengan capitalnya sendiri dulu. Toh nanti kita nerima, udah yang penting kita masih bisa bernafas dengan side job yang lain kayak gitu kan. Cuma ada beberapa emang yang nggak bisa. Gue emang ada salah satu partner gue si Yudi tuh dulu emang dia udah jual beli mobil udah cukup cepet. Jadi jual beli mobil lu keluar 10 juta harus balik tuh di bulan itu gitu kan. Nah nggak masuk di mindset kayak gitu-gitulah. Selain kelas-kelas percikan-percikan itu ya salah satunya kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya udah pada cabut sisa berdua sama Bobby. Sisa berdua sama bisnis sama ya mungkin gue bisa bilang sama sahabat lu kali ya sekarang Bobby. Bisa dibilang gitu. Iya kan lu sekarang. Hobi sekarang bareng kemana-mana, bahkan kalau kita nongkrong apa segala macam, kalau Martias doang datang Bobby mana? Iya lagi. Kalau Bobby doang datang Martias mana? Semua orang nanya kayak gitu. Dan selalu jawabannya emang lu nggak tahu kabarnya? Habis itu ada gosip-gosip terbaru kan. Lah emang lu gak tahu kabarnya Bobby? Itu menyebalkan. Gimana sih mas, maksudnya gak mungkin lah kalian juga gak berantem gitu berdua. Gimana tetap, ya berantem tapi bisnis harus tetap berjalan gitu. Gimana nge-maintain itu sih mas? Gak tahu ya, kalau gue tuh karena mungkin kalau yang gue telah sekarang nih ya, kenapa gue ngeliat beberapa temen yang partneran terus tewas, partneran hilang karena berdasarkan pertemanan kali ya. Iya, makanya gue mungkin lu juga sering banget denger nih, jangan bisnis sama temen deh. Nanti malah bisnisnya bubar, pertemanan bubar. Betul. Nah kalau gue sama Bobby itu bukan berdasarkan pertemanan coy. Gue gak kenal Bobby dulu. Satu SMA memang. Bobby adik kelas gue 1 tahun di bawah gue. Tapi gue gak kenal Bobby. Cuma saling tahu aja. Oh tuh adik kelas gue, Bobby tahu gue gitu. Sekedar kayak gitu aja. Masuk bisnis, Bobby di Bandung ngejalanin si produksian, memang dia dari awal produksi, dan gue di Bekasi untuk ngebangun marketing dan lain-lainnya, brandingnya. Jadi jarang ketemu juga. Nah ketika Bobby udah lulus, gue juga udah lulus kuliah, masuk jadi berdua, baru mulai ada bonding untuk kita temenan yuk gitu coy. Malah setelah bisnis itu terjadi? Iya. Setelah bisnis itu udah running setahun setengah, itu baru gua.
Iya sih, tapi Baru. hal yang gue suka ini di antara lu berdua, ini opini pribadi gue sih. Kalau sebel sama ya misalnya lu sebel sama Bobby atau Bobby sebel sama lu tuh nggak diomongin di belakang. Itu yang gue suka. Kayak mendingan Bobby langsung goblok lu Cin, mending kayak gitu. Itu kayaknya lebih lebih keluar kali emosinya. Dan habis itu ya udah baikan gitu aja gitu. Apa itu yang bikin lu bisa bertahan sama Bobby sampai sekarang? Nggak ada sih sebenarnya, kalau sampai udah ngeluarin omongan kayak gitu tuh konteksnya bercanda ya. Konteksnya bercanda. Cuma kalau emang lagi clash beneran, lagi ribut beneran, ya ribut beneran. Adu bacot beneran. Cuma mungkin kali ya mindsetnya tuh udah omongan pada saat orang yang terakhir yang ketiga ini, kan gue terakhir bertiga tuh, terus akhirnya cabut satu. Itu cabut, gue ngobrol sama Bobby tuh udah ya, ini udah nggak ada Queen Beer punya gue atau Queen Beer punya lu. Nanti ketika kita udah cabut, udah nggak ada Queen di gue, Beer di lu. Pokoknya kalau kita udah nggak satu visi, ya udah bubar Queen Beer. Gitu. Karena dulu tuh awal-awal mindset bikin si Queen Beer ya nggak pasti, nggak bukan bangga dong. Gue owner bisnis nih, owner clothing nih. Naro di bio tuh owner at Queen Beer Jeans. Iya kayak gitu. Nah, cuma di momen itu langsung yang ketwist semua bahwasannya Queen Beer ini bukan ajang bangga-banggaan kita, tapi emang Queen Beer ini mata pencarian kita, nafkah kita dari sini kayak gitu. Makanya mau seribut apapun, ya udah tinggal siapa aja yang mau ngalah duluan. Tahu juga bukan ngalah bukan berarti buat lebih ke anjing gue kalah mulu, dah gue gini mulu. Enggak, lebih ke ya udah. Emang ini buat running aja semuanya karena udah terlalu banyak tanggungan yang ada di pundak kita masing-masing gitu. Betul. Either keluarga ataupun karyawan kan. Ada berapa banyak karyawan yang gak makan kalau lu bubarin tuh. Itu dia. Kayak gue lebih mikir ke sana, kita lebih mikir ke sana sih. Jadi nggak ada sih buat, dan so far selama ini tuh kalau emang ada hal yang nggak disukain gitu atau nggak struck, masing-masing di antara gue atau Bobby pasti ngobrol sih, pasti diomongin langsung gitu. Nah, seperti kita di tongkrongan kan, kalau misalnya ada 1-2 hal yang nggak suka ya pasti diomongin langsung. Itu salah satu yang gue suka dari persahabatan dua owner Queen Beer ini. Kalau emang gak suka diomongin aja, kenapa masih diomongin di belakang, apalagi sama orang lain gitu. Apalagi sampai nyindir sosial media. Betul. Ya. Jadi gimana? Ngomong-ngomong soal nyindir nih. Gak usah. Ngomong-ngomong soal nyindir. Queen Beer gimana gue? Gini dong. Iya, gaduh. Bandel banget ini orang. Iya, gimana? Ngomong-ngomong soal nyindir. Queen Beer, gue jarang mendengar brand yang bangga dari Bekasi gitu. Kenapa lu besarnya di Bekasi gitu? Kayaknya gue gue yang nggak tahu ya. Kayaknya gue nggak pernah tahu Queen Beer itu mencoba masuk pasar Jakarta kayak Queen Beer tuh udah deh Jakarta Queen Beer di Bekasi aja. Emang begitu? Itu lo konsep atau gimana Mas? Enggak, lebih ke waktu itu tuh gue pernah 2012 kalau nggak salah. Kita kan kantor tuh pindah-pindah kan dari rumah si A, ganti nih si A cabut nih pindah ke rumah B gitulah. Nah akhirnya ada di 2011 akhir tuh di rumah gue. Akhirnya si rumah nyokap gue itu harus direnov. Harus cabut dong. Cabutlah 2012 ke Jakarta. Di situ momen itu malah gue ngerasa pas gue pindah ke Jakarta tuh kayak Jakarta tuh nggak belongs to us gitu, ngerti gak sih lu? Iya kayak gitu karena pas di 2011 itu gue bikin midnight sale. Di rumah, di dalam gang, di dalam perumahan yang masuk ke dalam gang. Itu uang terbesar pertama yang gue dapetin dalam waktu 3-4 jam. 3-4 jam itu di dalam rumah ya, bener-bener di pojok dan tengah malam. 70-80an lah. Dalam waktu 3-4 jam? Iya, dan barang gue 90% habis di 93,47% habis tuh di situ. Pokoknya keuntungannya kalau nggak salah 17.750.000 waktu itu ya. Terlalu dikit. Iya. Ya pokoknya kayak gitu. Makanya di situ dapat ledakan lah kan. Tas. Oke,
kita Jakarta kali ya. Iya. Karena rumah nyokap tuh di Bekasi Barat. Kayak cuma 4 menit 27 detik tuh udah nyebrang ke Jakarta Timur. Iya, terus? Jadi menurut gue ya gak terlalu banyak perbedaan dong. Iya, dari Bekasi Barat ke Jakarta Timur di Pondok Kelapa. Nah tapi malah di Pondok Kelapa tuh dibilang naik enggak, dibilang turun juga enggak. Kayak stagnan gitu loh. Gitu. Iya. Nah kayak anjir nih kayak harus di Bekasi nih gitu. Akhirnya 2014 alhamdulillah ada rezeki bikin toko di Galaxy. Nah baru di situ emang di sini nih gitu ibaratnya pijakan yang ajak gitu buat si Queen Beer tetap stay ya di ibaratnya Bekasi. Kepala naganya Queen Beer emang ada di Bekasi ya. Iya kayak gitu. Tapi lu pernah bikin toko di Jakarta gak sebenarnya? Wih, pernah lah. 2016 kan gue bikin di Tebet. Oh sempat. Tebet, depan Blue. Tebet sih emang di eranya itu distro lagi gila-gilanya. Iya lumayan. Nah 2016 di situ, terus 2000 Touring Paradise itu 2019 ya, Makassar. Ya 19. Iya, Tuh 19. gue bikin toko di Blok M, bangun toko malah bareng-bareng sama temen-temen. Dua-duanya selesai karena COVID. Ya emang COVID kacau sih. Ya gitu. Nah udah tuh dari situ sisa sekarang ya di toko di Galaxy aja. Galaxy. Berarti sekarang di toko di Galaxy itu udah bertahan dari 10 tahun. Oh iya bener. Iya 10 tahun bener, dari 2014. Iya. Gokil. Dari 2014 tahun berjalan bersama Queen Beer alhamdulillah bisa mungkin menghidupi lu, menghidupi keluarga. Banyak keluarga lah yang akhirnya bisa hidup dari Queen Beer. Alhamdulillah. Lu udah melewati banyak lah fase. Yang paling berat momen apa Mas? Apa ya? Nggak tahu sih Put. Gue kalau udah ngerasa ketemu fase berat kayak misalnya gue nggak bisa bayar invoice gitu, si Bobby udah yang miskin nih, minggu depan turun deadline buat bayar berapa sekian ratus, lagi nggak punya duit misalnya, kado aja gue sama nyokap, kado sama wah gue gini, doain ya. Terus momen terberat lagi tuh gue nge-buyback toko karena toko dulu sempat ada investor. Karena kurang serak di satu dan lain hal, gue buyback tuh nominal investasinya. Dikit tuh. Lumayan. Nah di situ gue balik lagi. Jadi beratnya tuh kayak ya alhamdulillah tuh bisa tersolve dengan bantuan nyokap gue dan nyokapnya Bobby waktu itu masih ada. Jimat tuh ya. Iya itu jimat terkuat kita tuh kayaknya tuh. Itu loh yang gue banyak nih pertanyaan di kepala gue kayak apalagi Queen Beer kayaknya udah ngelewati fase 2017, 18, 19 di saat clothingan. Wah setiap gang kayaknya ada clothingan deh. Pasti. Orang gampang banget bikin clothingan. Betul. Terus lu bisa tetap survive di antara semua clothingan itu gimana Mas? Gak tahu ya gimana caranya pola bahasanya untuk gue jelasin gitu. Cuma kalau gue tuh lebih ke gue harus tetap keep up sama apa yang di luar sana lagi lagi in, sama stay relevan gue sama si pasar gue. Itu sangat dibutuhkan sih untuk si brand bisa bertahan gitu. Iya sih, karena emang desain Queen Beer tuh punya bahasa desain sendiri kali ya kalau gue bilang punya. Bisa dibilang gitu. Iya, ini kalau lu lihat bajunya Queen Beer dengan tagline kalau dulu As Cold As Beer. As Cool As Beer. As Cool As Beer. Jelas. Itu udah ya ini punya Queen Beer. 2000 berapa tuh ya gue beli kaos itu pertama kali? Wah, 2000 berapa tuh As Cool As Beer? 13. Iya, segitu 13, 14. Terus Live Your Dream. Yes. Terus sekarang Story for Legacy. Story for Legacy. Sebuah cerita untuk apa ya, legacy itu untuk diwariskan. Sebuah cerita. Sekarang 3 tahun ke belakang Queen Beer udah mulai masuk nih ke skena skuter. Itu emang lu suka atau emang lu melihat peluang ini ada pasarnya nih di skuter nih? Sangat tidak lagi gue begitu. Oh gitu. Gak ada gue pertama kali punya Vespa tuh 2012 akhir. Vespa apa? Masih di rumah nyokap.
kantor masih di rumah nyokap. Itu PTS, warna orange, 6 juta tuh gue beli. Harga tahun 2012. 2012. Terus pindah kantor karena Vespa pertama kan, ditambah PTS kan si resik tuh, pasti sedikit tuh tetesan ya kan, oli-oli tuh pasti sangat sedikit. Namanya motor tua, pasti ada oli yang netes. Iya. Tandanya si Bobby jijik coy, marah-marah, kira ngomel-ngomel, ini motor gak boleh lu pakai, jual aja. Ya, jual lah. Akhirnya itu gak lama, pokoknya intinya gue beresin, gue rapiin, pakai, oh iya gak pernah kepake juga, ya, akhirnya jual itu, jual. Terus 2015 punya lagi, terus si Bobby juga udah main tuh, Bobby awalnya main Matic dulu, main Matic dulu, terus iya gue main lagi kali ya gitu, gue main. Bobby malah yang look up duluan tuh ke Danang, Raffi gitu-gitu tuh. Itu 2015. Ya 2015 kayaknya. Iya 15. Akhirnya gue mencoba buat, Mas gue suka nih sama konten lu, gue support ya gitu. Karena memang basicnya kalau si Queen Bear tuh misal gitu di musik dulu sama Last Child, Kacamata dan lain-lain gitu ya. Karena gue suka dulu nih sama si lagunya, sama si musiknya, sama si performernya gitu. Gue emang punya kesukaan dulu tuh sama di antara tiga itu tuh. Nah kalau di Vespa emang karena gue emang suka aja tuh. Karena gue di awal punya Vespa tuh nggak main Put. Gue bukan orang yang nongkrong sama komunitas, nongkrong di bengkel gitu. Enggak tuh gue. Emang gue suka aja punya dan suka aja gitu, ngerti gak sih lu? Itu salah satu tipikal orang punya Vespa tuh, gue gak suka nongkrong, gue cuma pengen ngeliatin Vespa gue aja. Betul, dan lu pakai bareng keluarga lu sama, itu udah lucu banget kan. Mentok-mentok paling jauh nganterin sekolah anak gue. Iya, itu gue kayak gue simpel kayak gitu. Terus yang ngirim-ngirim lah ke beberapa teman-teman kita. Di situ ngirim mereka pada bikin konten dan lain-lain, kan gue nggak pernah ngasih mandatori buat lo harus bikin ini ya, lo harus gini-gini ya, lo harus mention gue. Enggak tuh Put, emang si Queen Bear dari awal tuh nggak pernah mau buat ketika gue ngasih produk ke lu gitu, bantu story dengan lo menggunakan produknya aja dan gue melihat itu nggak perlu mention, nggak perlu apa, itu gue udah seneng. Iya benar. Itu dari dulu tuh, dari zaman gue support band, support BMX, sepeda, fixed gear dan lainnya, memang pola marketing gue tuh begitu gitu loh. Karena emang fun fact-nya, Queen Bear itu adalah jaket pertama yang gue dikasih gratis. Wah, serius? 2018. Iya? Lo pernah, kita pernah ada riding sore-sore gitu ke Bekasi, inget gak? Terus Hamin Ngabuburit di Bekasi pertama kali. Gak itu gue baru banget main Vespa apa segala macam 2018. Tiba-tiba Hamin 1 sebelum riding, Danang kayak, Lis siapa yang mau jaket? Hah, jaket? Iya dikasih sama Queen Bear. Hah, dikasih sama Queen Bear. Gue dulu belum tahu kalau misalnya ya quote unquote ya lu dikasih jaket biar lu pakai apa segala macam. Ini gue gak perlu bayar nih. Iya gak usah. Nah, terus gue masih gimana? Followers kagak seberapa. Kok gue dikasih? Iya. Nah gue gak ngeliat itu tuh. Iya. Yang penting lu pakai nanti pas riding. Oke. Terus gue masih balikinnya gimana Mas? Akhirnya gue nge-MC di acara itu, inget gak? Gue gak ikut. Iya lu gue lagi di Bandung. Iya lu gak ikut. Akhirnya gue nge-MC itu di acara itu Ngabuburit bareng sama Danang. Iya sama Danang. Iya. Kita ke toko terus akhirnya nge-MC. Ya oke lah, gue balas dengan gue MC aja deh gitu. Anjir itu ngena loh sampai sekarang Queen Bear di gue. Iya kayak gitu intinya. Gue di Vespa ya karena gue suka aja. Terus karena gue tadi itu gue bagi-bagi itu ke beberapa teman kita itu. Terus akhirnya ada momen gue San Mori bareng. San Mori sekali. Wah seru ya ternyata San Mori ya, walaupun sangat effortless. Betul. Gue untuk San Mori di Burkam dari Bekasi. Dari Bintara ya, bukan Bintaro. Itu dia, itu sangat effortless banget tuh. Gue harus berangkat pagi-pagi. Cuma ternyata ya terbayarkan dengan keseruan yang ada di sana gitu. Nongkrongnya gitu itu gue sangat puas lah gitu intinya. Gue pertama kali ketemu lu San Mori tuh lu masih pakai Darling warna kuning. Betul gak? Iya kan? Iya. Itulah pertama kalinya kita ketemu. Ya itu kayak itu awal-awal gue baru mulai ikut San Mori deh gue.
pas pakai motor itu terus udah selesai San Mori, terus San Mori lagi bla bla bla, terus akhirnya ada Mapskut bikin touring 2019 Paradise. Gue suka banget kontennya. Terus gue coba ngubungin Mas Danang, coba sama Mas Siit, ya udah gue ngubungin Mas Siit, akhirnya kita jadi official merchandise waktu itu 2019 ke Makassar. Gue udah prepare semua motor gue, ada satu PTS gue dulu gue prepare, gue ganti jok apa segala macam. Ternyata gue bikin toko yang gue bilang itu yang Blok M, yang umurnya cuma 4 bulan. Wow, lama sekali. Ya udah tuh, akhirnya tahun depannya bikin touring lagi, bla 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 bla, ikut bareng-bareng terus lah intinya sama teman-teman, sama Mapskut dan lain-lain. Ya terbentuk aja secara organik dengan sendirinya si Queen Beer ada di Vespa. Cuma mungkin yang bikin notice kalau dari sudut pandang gue yang bikin notice orang sama Queen Beer di Vespa tuh titik di 2020 gue rilis kolaborasi sama Muklai. Iya, lo itu giveaway satu PTS. Itu kayaknya ledakan campaign itu gokil ya. Iya. Kan sampai antri di toko lu, semua orang nungguin si PTS itu. Kenapa akhirnya lu bisa? Maksudnya ide awalnya tuh gimana Mas? Lu bisa giveaway aja deh satu motor gitu. Gue suka sama artworknya Muklai. Terus kita emang 2019 ke 20 tuh lagi sering nongkrong lah. Ada masa dimana gue nongkrong di depan toko Tebet. Terus cuma iseng doang gue jeplak, Clay, collab yuk. Tapi lu ngelukis di Vespa. Itu yang gue pengen, Cin, kata dia. Lah, ketemu. Iya. Serius lu? Iya. Berapa, Clay? Gak usah lu pikirin, ntar kita ngobrol. Yang penting gue mau, kata dia gitu. Tapi gue maunya PTS, gue bilang gitu. Karena gue sukanya small frame kan. Gue maunya PTS. Itu yang gue mau. Kenapa? Karena gak ada sambungannya bodinya. Gitu. Mulai kan dari dulu udah pakai super kan. Walaupun sekarang Vespanya ada. Ya. Nah, ya karena itu tuh terus langsung ya udah beneran nih. Iya, ya udah. Coba ya lu bikin desainnya, ntar kita mock-upin. Terus lu bikin desain di motornya kayak gimana tuh? Bikin set. Pas sudah kebayang, anjir bagus lagi motornya. Sayang nih kalau bikin satu, bikin dua deh akhirnya. Akhirnya bikin dua. Tapi jadi itu project tos-tosan sebenarnya. Project collab yuk gitu dong. Iya. Bikin nih Clay. Tapi di ini ya gitu. Tapi itu menurut gue kenapa akhirnya waktu itu gue juga jadi beli. Gue beli bukan semata-mata, ya pasti adalah harapan pengen punya PTS. Tapi pas gue ngelihat itu gue ngerasa gue punya artworknya Muklai nih dalam bentuk kaos dan jaket gitu. Jadi dapat nggak dapat Vespa sih, ya udah. Tapi gue punya potongan artworknya Muklai gitu. Keren banget Queen Beer. Iya kayak itu tuh yang bener-bener nge-twist mindset orang tuh jadinya ya Queen Beer ada di skena Vespa gitu, itu kayaknya itu tuh. Karena itu gue online-nya juga jual si produknya sold di 4 menit 20 detik. 4 menit 20 detik. Itu satu lagu aja belum habis itu. Habis kalau di Reels nontonnya kan. Ya oke, Reels 1 menit 90 detik ya. Ya kayak gitu tuh. Nah itu alhamdulillah tuh langsung hilang semua. Gue bikin 1000 piece kalau nggak salah semua SKU. Kita tarik mundur lagi nih. Kalau tadi lu cerita tentang PTS lu yang akhirnya lu jual. Setelah PTS itu lu udah punya pekerjaan tetap apa segala macam. Keuangan juga udah membaik. Next dari PTS itu lu beli apa tuh Mas? PTS lagi kan itu gue jual. Terus gue beli lagi PTS tuh 2014 atau 15. Itu udah 2 kali lipat harganya. Karena gue beli 6 juta awal tuh. Terus gue jual 7,5. Terus hari laku tuh langsung tuh. Karena ternyata udah di atas itu harganya. Terus 2015 gue beli lagi udah 15 juta. Terus beli PTS lagi. Terus beli PTS lagi ya gitu. Emang lu doyan PTS atau gimana sih? Gak tahu, kayak suka aja. Emang gue dari zaman gue kuliah udah sesuka itu gue sama PTS karena bodinya kecil kan. Bodinya kecil. Anjir nih kok ada Vespa. Karena gue dulu kurus banget Put. Gue tuh SMA gue 45, 47. Anjir. Sumpah. Kuliah tuh gue masih di 50. Sumpah gue sekurus itu. Makanya gue suka Vespa cuma kayaknya gak cocok dah. Kalau yang gede-gede gitu kan gue kebanting deh. Makanya PTS tuh
way out banget tuh buat pecinta Vespa tapi badan lu kecil itu kayak anjir. Pas banget gitu. Sampai akhirnya lu bisa ada Vespa merah yang kita kenal dengan nama Luna. Itu di tahun berapa? Itu Covid. 2020 berarti? Iya, itu kayak Covid. Karena ada fase di mana rumah gua kebanjiran. Rumah gua kebanjiran setahun 2 kali. Nah ini kita sambil lihat fotonya Luna mana nih? Nah itu Luna. Ya itu yang benar tadi. Iya, nah ini nih Luna. Itu dia. Terus kebanjiran ketika orang lain nanyain kabar soal banjir tuh, lu gimana kabarnya Cin? Lo apa yang lu butuhin apalah gitu. Si Bobby datang naik sepeda ke rumah gua. Terus tanya, "Handphone lu mana?" Gua keluar handphone gue. Coba bukain kalkulator, bukain. Ada apa aja Vespa di motor di rumah lu? Ada PTS segini, Darling, VNB, bla 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 gitu sebutin. Ya udah, PTS yang satu yang hijau berapa itu? Berapa ya? Gocap 55 kali Bob, 60 lah, 55 60. Ya udah, 55 aja ya gua masukin 55. PTS yang ini berapa? Segini. Ini berapa? Segini. Ini berapa? Segini. Ini berapa? Segini. Totalin. Bisa lu bangun rumah? Anjing. Begitu doang Put. Dia datang ke rumah gua. Pada saat banjir-banjiran tuh. Langsung mikir abis itu. Jelas dong. Iya. Iya juga ya. Ya udah deh. Ya udah tuh akhirnya gua jual 5 apa 6 gue lupa. 5 motor gua. Gua jual semua habis sisa Corsa. Karena terakhir Corsa udah ditawar sama si Yosi. Yosi lo dia udah sempat nanyain terus berapa harga outfit lo? Iya betul. Terus karena gue jadi ragu, karena ada momen dimana gue jual satu Vespa VNB gue yang merah. Salah satu idola lu bukan itu VNB? Pasti, iya kan? masih sampai sekarang masih di wishlist. Iya, dan itu gue nangis Put. Gue pelukan sama bini gue nangis. Anjing segininya ya gue mencintai sebuah barang. Bukan mencintai sebuah barang. Segininya ya gue berkorban buat bangun rumah sampai gue harus jual semua barang gue gitu. Ya, berat banget deh. Ya, tapi ya udahlah gitu. Cuma kayak pas Corsa terakhir ditawar gue juga nggak mau tuh. Masa lu sisain Corsa? Karena Corsa emang dari awal gue bilangnya buat istri gue kan. Akhirnya udahlah, akhirnya Corsa ini enggak. Corsa yang waktu itu kita pakai buat ke Jogja toh? Betul. Iya kan? Betul, Kosasi. Akhirnya sekarang udah punya nama Kosasi. Iya. Gue cukup merasakan sih karena gue juga pernah. Lu tahu kan gue pernah pakai PTS dulu. Iya betul. Iya PTS itu harus gue jual untuk merelakan. Iya kayak gitu buat anjir. Nah, ada bisnis yang harus gue relakan gitu. Betul. Nah tapi pas semua udah habis, Covid datang. Bangun rumah di era Covid. Iya. Kayak gue gila dah kalau lagi Covid gini terus gue nggak punya mainan gitu kan. Gue bilang sama bini gue beli dulu ya, gue pakai dulu, gue beli dulu motor, gue pakai dulu buat, yang penting gue nggak gila aja nih Covid nih, karena gue harus, ya nggak tau lah laki-laki emang kayak emang harus ada mainan kan. Bener. Akhirnya gue belilah si Luna ini dengan harga sedikit turun karena Covid kan. Era Covid bukannya lagi gila-gilanya Mas? Awal-awal belum, sempet turun. Ini dulu tuh zaman-zaman spek si Luna dulu ya. Itu di 60-an gue dapat 51 sama ongkir dari Sukabumi ke Bekasi. Oh iya. Dalam keadaan belum kayak gini dong. Belum kayak Luna sekarang. Belum kayak Luna sekarang. Cuma speknya udah bisa dihargai segitulah ibaratnya. Karena dulu kan pasaran PTS tuh udah di 2019 tuh di 2020 Covid. 2020 tuh 30. 29, 30, 28 gitu-gitu kan. Terus tambah si Luna waktu itu bloknya udah Malosi gitu-gitulah intinya. Lu beli udah Malosi? Udah Malosi MK3, tapi dalamnya belum kayak sekarang. Dalamnya itu ya intinya banyak yang udah gue ganti lah sekarang tuh. Belum pakai krimas. Belum pakai krimas, knalpot belum France, knalpot masih pakai udang yang lokalan, dipakai mobil langsung patah. Bagus. Cobain pertama langsung patah, anjir. Tapi Luna tuh punya warna merah yang apa ya? Kayak ya kalau gue ngeliat merah itu gue tahu itu merah Luna. Iya toh, warna merah PTS hidungnya nggak ada lobang. Nih pertama kali nih, Corsa pertama yang sampai ke rumah nenek lewat jalur lama. Wah tapi emang Corsa ini the langsung best sih. Langsung hormat si Acit. Iya. Gila, keren banget Corsa masuk ke sini. Nggak kuat nanjak, sempet didorong. The best ini kita waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Jogja.
Iya nggak benar. nge-gym, naik turun apa namanya yang mau ke Dieng, Petung Kriono. Petung Kriono. Petung Kriono. Walaupun tanjakan dikit, awas semuanya. Dibantuin. Ada orang yang dorong dari belakang. Kosasi. Sensasi terbaik. 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 Bisa tembus hampir 100 km per jam. Hampir ya. Hampir. Ya Keren. gitu, kayak gitu. Akhirnya dapat karena udah sisa Corsa terus dapat lagi si Luna merah lagi. Ya udah. Emang lu suka merah atau gimana? Nggak tahu karena gue emang sebenarnya kan SMA tuh udah ditarik sama kan untuk jadi kadernya. Cuma gue menolak sebenarnya. Cuma ya rezekinya di merah ya udahlah. Kebetulan udah terdaftar PS. di duluan kan? Bokap udah masukin ke kan gitu sih. Ini yang paling sering lu pakai touring lah ya si Luna ini. Luna ya jelas. Udah Udah kemana-mana dia. Iya kan, lu pakai Perjalanan Paradise, lu pakai Independence Journey sama Queen Beer, dan ada Nowhere to Ride. Iya betul. Nah ngomong-ngomong si Independence Journey nih, kemarin baru selesai Wah perjalanan dari Jakarta, Sabang, Sabang. Aceh. Berarti Jakarta, Sabang, Aceh, Medan toh? Jakarta tetap Aceh dulu dong. Jakarta Aceh Sabang Medan, Toba Medan. Goks, perjalanan panjang. Itu bukan pertama kalinya toh Independence Journey. Tahun kemarin itu di NTT. Tahun ini di kalau kemarin main di Di timur, sekarang main di barat. Gitu. Kenapa sih Mas Queen Beer punya perjalanan Independence Journey gitu? Gak tahu ya karena sesimpel si Queen Beer mau bikin ya perturingan lah. Pengen punya touring-touringan cuma kalau cuma sekedar touring doang ya udah gitu. Ngerti gak sih? Cuma ya udah touring aja gitu. Karena terlalu apa ya? Udah terlalu banyak yang explore kota ini cuma sekedar kayak gitu doang gitu. Ya itu bagus cuma apa ya harus ada apa ya gitu. Harus ada sesuatu yang beda. Nah gua nge-twistnya dengan karena gua anak paskibra dulu SMP. Serius lu? Sumpah. Oke. Jelas. Siap. Beda Mana hormatnya mata anak lu? paskibra coy. Mata kiri, Nggak mata- gitu itu kayak gitu. Nah, Oke. karena gua paskibra jadi gue punya apa ya kesukaan sama upacara bendera memang dari dulu tuh formasi bendera, Iya formasi barisan dan lain-lain Iya tuh lagi. gue suka banget memang nontonin itu dari dulu. Terus gue sekarang ada di skena Vespa kan, kayak anjir kayaknya seru deh ngajak temen-temen gue yang kita semua tuh kayaknya udah lama banget gak upacara bendera, iya gak sih? Iya, Kapan bener, terakhir lu bener. upacara bendera? Zaman sekolah lah. Itu dia. Kuliah pun gak pernah kan? Enggak lah. Di pekerjaan kita ada. Ada. Ada tuh upacara bendera. Nah makanya anjir seru nih. Iya. Kita upacara dan menurut survei beberapa tetua-tetua touring yang gua tanya-tanya, bulan Agustus itu bulan terbaik untuk touring. Kenapa? Karena masa panasnya, masa musim panasnya udah mau habis, mau masuk musim hujan. Jadi kebanyakan Ber. cuacanya bagus Iya. gitu. Makanya Juni, Juli, Agustus aja. Kalau kata beberapa teman kita yang emang udah sering touring tuh selalu bilang di bulan itu tuh untuk di Indonesia enak buat touring. Nah udah ketemu tuh Agustus. Oh ya udah kita upacaranya bendera. Kita cari aja kemana nih gitu. Kita coba lempar kemana ya gitu. Dan kita upacara di mana ya gitu. Intinya kalau explore kemana harus sudah ada titiknya di mana kita upacaranya gitu dulu sih. Tahun kemarin di danau apa? Di Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu. Iya. 1.600 kalau nggak salah. MDPL. MDPL. Dingin dong. Kita trekking dulu. Grrr. 2 jam setengah jelas. Grrr. Jam 3 pagi jelas. Jelas. Anget tuh. Queen Beer Independence Journey itu apa ya? Gue tuh selalu merinding loh. Kan kalian selalu ada after movie-nya kan? Iya. Selalu ada after movie, selalu ada cerita yang kalian kemas. Gue selalu merinding setiap ngelihat pengibaran bendera itu. Iya, loh. Bud. Iya. Gue nangis, Bud. Gue pas screening kemarin mau nangis. Jujur. Iya. Apalagi yang di Kelimutu ya. Iya. Di Kelimutu tuh kita cuma ngebayangin kita bikin konten upacara ala-ala aja. Iya. Kita buat tongkat, kita kibar-kibar, udah kita hormat, yang penting kita bikin konten sesimpel itu. Karena
gue nggak bakal expect ada tiang bendera di sana. Pas sampai sana, ada tiang bendera, terus bisa dioperasiin si bendera, si talinya. Terus nanya sama sekitar, ini yang bakal naikin bendera siapa? Nggak ada. Ya udah kita aja. Sesimpel itu Put. Anjing merinding lagi gue. Dan pas gini, bendera siap. Itu kan gue yang ngomong ya. Tas gila. Itu momen sih itu. Momen sih itu Mas. Gila. Bangga lagi Put gue jadi Iyalah. orang Indonesia yang bisa ngibarin bendera di umur sekarang. Iya. Iya gak sih? Karena kadang-kadang sebenci-bencinya kita sama sebenci-bencinya kita sama negara kita yang kita komenin, tapi ketika kita lagi ngibarin bendera merah putih mah. Iya. Nah, ini tahun lalu. Ini tahun ini di tahun Aceh. ini di kilometer O. Ini kilometer 0 dong. Tahun kemarin nextnya bakal kemana nih Mas kira-kira Mas? Belum tahu. Belum tahu. Barangkali kan kemarin udah di timur, terus di barat. Coba di utara di Pulau Miangas coba. Dekat Filipina tuh. Coba. As long as jalur jalan rayanya aman sih kayaknya bakal kita bisa kejar deh Put. Cuma tuh banyak kayak misalnya gue udah iseng gitu. Jauh. Kalau nih jauh ada rezekinya nih. Papua jauh. Oke gak sih jauh? Gak oke bang. Karena infrastrukturnya masih jelek. Oh iya. Jalanan rayanya tuh cuma berapa itu doang. Udah sisanya. Banyak jalur putus ya katanya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi Iya. pokoknya selama jalurnya bisa kita nikmatin. Kayak kita bisa kejar ke sana gitu. Dengan gimana pun caranya ya maksudnya. Yang pasti kan yang pertama kita kan paling anti towing kan. Kita pasti ngegas terus dong. Apaan touring towing? Apa itu towing? Apa towing? Kayak gitu. Kamal Kobuli terbaik. Nah, Kapten towing. Ini kemarin nih. Ini kemarin. Ini kemarin merah semua. Iya gitu. Keren banget deh. Ini fotonya siapa ya? Dadang. Oh, ini itu fotonya garin Dadang. depan gua. Karena lagi gantian mereka. Oh. Ini di mana Mas? Kok jalannya Sabang. bagus? Ini di Sabang. Gue belum pernah ke Sabang nih. Sabang tuh pulau besar. Kecil. Ada Pulau Weh. Ada yang tinggal di situ. Ada. Maksudnya ada warga sekitar apa segala macam. Ada. Oh, Ada ATM, ada minimarket. Cuma minimarketnya bukan Alfa dan Indo. Oh, bukan yang marat-marat itu. Oh. Ada. Berarti dari Aceh ke Sabang itu naik Nyebrang. kapal. Berapa jam? 2,5 jam. Kalau kapal yang ada bisa naik motor ya. Kalau speedboat itu 45 menit kalau nggak salah. Cuma nggak bisa bawa motor kalau speedboat, orang doang. Gitu. Keren bagus banget Put. Bagus banget. Aceh bagus banget. Lu gak ngajak gue sih kemarin. Kan lagi heran. Iya sih. Gue takut bangun-bangun ada dengkul di leher gue kalau gue tiba-tiba ikut touring ya. Itu dia, jangan dulu. Iya. Kayak gitu-gitu. Selanjutnya kayaknya setahun kan setahu gue selalu ada Independence Journey, ada Nowhere to Ride. Iya. Kemana nih tahun ini Nowhere to Ride? Nowhere to Ride. Belum tahu lah kan Nowhere to Ride. Oh iya bener. Iya, Nowhere to Ride bisa ada tuh karena awalnya tuh Danang ngajak touring Hamin seminggu. Mas, support gue dong. Kemana Mas? Gue mau touring ke Bali Lombok kayaknya. Tapi mau mulai dari Surabaya naik bis. Lah, seru tuh gue bilang gitu. Kapan Mas? Minggu depan. Dar. Nengok istri gue. Minggu depan. Hah, yaudah. Ntar gue coba cariin ya. Gue bilang gitu kan. Di Desember kan. Kalau budget buat promo memang udah seret banget kan. Gini aja, mungkin si Queen Beer gak bisa ngasih full yang lu minta, tapi gue bakal cariin, gue bilang gitu. Lu mau gak? Boleh. Udah, di situ awalnya tuh. Terus gue iseng izin, ternyata boleh, tapi dengan beberapa pelicin ya kan ke bini. Ada siraman dana BLBI dulu kan. Karena dia ulang tahun di 30 Desember dan selalu gue tinggal tuh udah lama, udah beberapa kali kan selalu gue tinggal di sabar ya Uma, suaminya emang begitu. Enggak, tapi dari istri gitu kan gue bekerja. Ini kan programnya Queen Beer kan. Benar. Ya kayak gitu udah dari terlalu banyak bahasa-bahasa yang kalian gak ngerti nih. Ya di situ akhirnya ya udah kita bikin yuk touringan. Gue ngikut mereka, cuma memang dari awal tuh apa ya,
kalau touring yang lain kita udah nge-spill kita bakal kemana, Nowhere to Ride ya enggak. Dan memang di kenyataannya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kita dari Surabaya kemana ya? Nah dari situ baru kita pikirin tuh kemana ya? Oh ke nyebrang kali ya ke Bali. Boleh, ayo gitu tuh. Itu danang kuang banget tuh kalau touring begitu tuh. Itu makanya dari situ. Ini kemana lagi? Kesini yuk, ayo gitu aja udah. Danang kuang banget tuh. Kemana? Ketemunya aja dan ternyata seseru itu. Kemana? Nowhere to Ride. Bandung dulu yuk. Udah sampai Bandung. Kemana? Jogja kali ya. Tahun kemarin gua sempat gak ikut sih. Gue pokoknya ikut Nowhere to Ride waktu itu kalian dari Pacitan ke Jogja ya tahun kemarin. Betul. Akhirnya stop di apa? Acara Jogja. di Jogja. Indonesia. ISF. Indonesia Scooter Festival. Setelah kita bincang-bincang skuter sepanjang tadi, kayaknya emang balik lagi nih kalau kita ngomongin tentang Queen Beer dan skuter dan lain-lain. Market skuter kan emang ini ya, bukan market utama lu nih kan berarti. Betul. Seberapa besar sih Mas pengguna non skuter yang jadi market lu gitu? Ya sangat banyak lah. Dibilang gua dari 2010 itu sangat bisa dibilang sangat jauh dari pasar skuter ya. Apalagi kalau dikerucutin lagi ke Vespa gitu ya. Ya sangat jauh karena gue baru masuk ada di skena Vespa itu aja di 2000 San Mori pertama 18. Iya 18. Gue pertama kali support Danang itu 2016, 15-16 yang tadi gue bilang itu. Dan gue nggak berharap apapun sebenarnya karena emang sebuah brand ngasih feedback ke komunitas itu menurut gue is a must. Dan di komunitas skuter atau Vespa ini pun itu salah satu bentuk feedback gue aja gitu. Gue growth dari komunitas, gue berangkat dari komunitas, ya gue ngasih feedback aja buat komunitas itu sendiri gitu. Either produk kah atau fresh money kah, pokoknya intinya gue ngasih feedback aja gitu. Itu gue nothing tulus aja gitu. Dan sampai sekarang pun si Queen Beer nggak pernah yang ngeklaim atau ngedeclare kalau kita tuh brand Vespa atau brand skuter, enggak sih. Kayak gitu coy. Iya sih, Queen Beer sedekat-dekatnya sama anak Vespa kayaknya ada lah katalog kalian yang bergambar Vespa, tapi enggak. Iya. Satu dari sekian banyak lah paling. Iya toh. Iya. Emang sedikit banget. Karena nggak mau aja, nggak mau terlalu jadi seperti itu aja. Karena memang si Queen Beer ada tuh memang niatnya mewarnai sih. Kalau kata si Bobi tuh. Asik mewarnai. Iya, kalau misalnya kita dulu di band bonding sama komunitas musik, ya kita mewarnai komunitas itu. Di fix gear pun begitu gitu. Jadi nggak pernah gua tuh yang ketika gua main fix gear desain semua tentang fix gear, nggak lagi. Nggak FOMO kita, banget ya. Iya, kita bikin yang menunjang itu iya, tapi untuk kita bikin dengan desain yang si common brand di skena itu enggak gua gitu. Memang niatnya mewarnai aja. Di skuter di Vespa pun gitu. Gua memang niatnya mewarnai aja. Cuma karena gue main Vespa, teman-teman gue main Vespa, jadinya nge-deliver konten apa segala macam ya banyak berbau dengan Vespa gitu aja. Gitu. Semoga Queen Beer terus mewarnai skena Vespa ya. Gue selalu senang kalau misalnya ngelihat teman-teman pada pakai brand Queen Beer. Wah, amin. Nextnya apa nih Mas? Kalau sesuai blueprint blueprint. Ya, kalau dari schedule sih harusnya ini setelah Scoot baru lewat. Baru rilis kemarin. Itu gue bakal kolaborasi sama brand helm. Wow, jadi Queen Beer ngeluarin helm. Iya. Asik. Untuk apa yang kedua kali. Kebetulan Bell. Sui. Hiu. Ya, Sui. BMC. Aduh. DJ Madu. Oh berarti nextnya bakalan ada kolaborasi sama helm yang bakal dijual toh? Dijual. Berarti kalian pantengin terus Instagramnya Queen Beer. Siap. Di mana Instagramnya? Queen Beer Jeans, Queen Beer Products, Queen Beer Store, terserah mau yang mana aja. Oke. Nextnya berarti kita masuk ke bacain
komen-komen dari Instagramnya Vespa TV. Kayak mau ada yang komen orang cuma baru berapa biji Ada itu. Lu lihat baru 1 jam yang lalu tuh. Baru Iya. di post. Ada Iya juga. sih. Adalah itu. Ceritain dong kenapa sering banget bikin movement keren. Dari mana movement keren? Nggak tahu. Apa ya? Iya toh, banyak brand yang bikin movement hanya untuk internal mereka gitu, tidak untuk disebarluaskan. Lo membuat movement yang menjadi influence buat banyak komunitas gitu. Kok bisa sekeren itu sih? Yo, jilat terus. Gak tahu ya kalau dari sudut pandang gue ya tadi gue bilang Put, gue bikin sesuatu either movement atau support gitu untuk komunitas, ya memang diniatkan untuk feedback aja, ngerti gak sih? Iya. Bukan misal kan kalau brand-brand di nggak tahu ya, ya marketing di brand-brand yang besar gitu ya, itu kan kebanyakan gue ngasih support sponsorship misalnya sekian puluh juta. Tapi gue masukin ini ya, booth gue di sana ya, gue jualin produk gue di sana ya, dan lu harus pakai produk gue ya, gini. Ujung-ujungnya make money dari support itu, direct langsung, ngerti gak sih? Iya. Tapi di mindset gue, ketika gue support atau gue jadi sponsorship sebuah acara atau sebuah komunitas apapun gitu ya, gue nggak berharap apapun, Nothing tulus aja. memang pengen ngasih aja. Ya. Gak sedikit dan hampir semua acara yang gue support itu selalu menawarkan, Mas lu gue kasih booth gratis, lu tinggal bawa barang, gak usah. Oh iya. Karena gue gak mau, satu gue gak mau loading in loading out itu capek, pasti capek iya. dan butuh waktu lebih Iya, kan, karena iya. bayar orang dan lain-lain. Yang kedua memang mindset gue di sponsorship, di supporting event atau apapun, memang gue ngasih feedback aja buat komunitas itu sendiri. Karena balik lagi, gue brand yang bukan brand punya apa ya, punya investor besar dan lain-lain ya. Jadi emang gue bisa bangun, bisa berjalan, bisa growth sampai sekarang pun ini berkat para individu-individu di komunitas ini gitu. Either Vespa, musik dan lain-lain gitu. Makanya ini bentuk gue support aja gitu. Jadi gue kalau ketika kan gue sekarang ini kan gue ngerasain gue jadi klien kan. Yes. Gue pitching sama brand apa gitu. Ketika mereka minta KPI, gue maunya kayak gini. Oh sebegininya ya, gitu loh, ngerti gak sih lo? Apa gue yang salah? Tapi gue gak menyalahkan sistem gue, karena menurut gue ya dengan cara gue ngasih feedback untuk komunitas, yaitu kalau perusahaan besar mah dana CSR lah, dana CSR lah. Dana abdi mas ya, abdi masyarakat. Iya betul, ya kayak gitu aja, nggak berharap apapun gitu. Bang, ceritain momen paling kocak selama jadi skuteris. Aduh, Pasti touring dong. aduh, apa nih kocak apa nih? Kocak lucu yang kocak atau nggak tahu ya. Kalau menurut gue hal yang paling gue menggelitik itu ya ketika gue touring sama Danang sama Dekjau, motor gue habis bensin, motor Dekjau habis bensin, itu keduanya habis dan Danang doang sisa sedikit. Dan itu kondisinya kita lagi ngejar hotel di Banyuwangi malam-malam. Jadi ngelewatin hutan itu tuh di stut doang tuh, bertiga-tigaan di stut sama Danang tuh, 2 motor itu di stut sama Danang. Jadi ada motor di setut yang nyetut. Iya. Bagus. Motor gue di stut Dekjau, motor di Dekjau di stut sama Danang, jadi 3-3an gitu, lagi enak jalan, tato belakang, teng, bus, Ger. anjir, itu bener-bener 3-3-nya tuh langsung gitu, Gue tahu lagi tuh momennya. lewat bus, wah langsung panik, Dekjau langsung kabur duluan, Dekjau tengah kan, kabur duluan deh, badan segede gitu, apa bus mah takut juga dia. Iya, iyalah bang, bus. Kita ketabrak bus mah dia penyok juga kagak kayaknya. Wah itu kocak banget, itu tengah malam hujan. Gitu Banyuwangi. Iya. Kita sekali doang loh baru touring. Mana? Banyuwangi? Jogja toh. Oh Jogja. Kita baru pertama iya, kali iya, touring
belum pernah touring jauh. Yolah nextnya kita harus agenda. VWD? Oh, nggak bareng ya? Iya. Beda dong. Sorry ya maaf. Aku kan sama Seradak Seruduk berani diadu. Wah, serdadu. Serdadu. Adek, ada yang mau masuk? Ya. Terima kasih. Aduh. Ada. Si kepikiran dong gimmicknya. Ya ada helm bunga, badan tegap kekar ya kan. Iya, sorry ya tadi sangat. ada Binaraga masuk dulu sebentar ya. Siap. Ini kita masuk, ada Q&A yang sudah ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Martias. Mas, kenapa merah dari Kemal Hadi? Kenapa merah? Itu tadi merah? gue bilang karena sejak SMP sebenarnya gue udah dimasukin kadar. Ya. Cuma gue nolak. Karena lu udah masuk. Oke, gitu, bagus. sesimpel itu. Cuma ya gitulah. Gak ada. Cuma gue memang nggak tahu ya. Gue punya pemikiran yang gue tangkap dari orang lain mungkin ya. Cuma kebawa sampai sekarang tuh warna merah nggak pernah salah coy. Iya lagi. Lu mau kotor sedekil apapun, gue sering banget San Mori atau touring gitu dalam keadaan dekil banget si Luna ya, atau si Kosasi gitu, dekil banget. Tapi ketika di foto, di video, ganteng-ganteng aja coy. Kalau putih sih kelar sih, kalau kotor kan? kelar. Merah harusnya kelar coy, enggak tapi Karena dekil lagi dekil-dekilnya San Mori apa segala macam bening aja, stand out aja dia. Entah Iya kenapa tuh merah selalu stand out sendiri aja, nggak pernah salah. Itu aja sih. Makanya gue pas kemarin punya Excel gue jual akhirnya tuh yang nemenin gue Paradise keliling Jawa. Excel hijau tuh? Excel hijau ya. Excel gue jual, gue beli Matic kan karena nggak bisa ikut touring. Udah ada namanya belum tuh si sprint merah itu? Udah. Apa? Kan kalau itu kan gue bikin kembar kan sama PTS kan. Kan kalau PTS Luna. Nah, kalau Maticnya Maya. Luna Maya favorit aku 2000 berapa tuh kita nonton Aku suka tuh videonya videonya. Video podcastnya Luna Maya tuh. Betul. Selanjutnya dari Andika Nurmansyah. Anjay. Martias M-nya apa? Mobile Legend. Bagus. Yoi. Selanjutnya dari Mbak Meme. Kak nggak mau ajak Abizar riding Vespa, pasti seru banget bareng Cynthia. Wah, gue lagi dibombardir tuh sama followersnya mereka. Kenapa emang? Gak tahu memang Abizar Cynthia si Abisin itu tuh kayaknya memang lagi se-hype itu dah. Iya Put, beneran Put. Gue cuma sesimpel tadi malam, gak sengaja, gak dibuat-buat. Memang gue jemput Danang, terus kan ada Cynthia, ada Baba juga kan. Terus tahu-tahu memang gue udah diwisikin tuh, nanti Cynthia dijemput sama Umi. Oh iya? Umi? Iya Umi Pipik. Oh iya? Iya. Terus udah tuh ikutin. Terus akhirnya ketemu di parkiran, Cynthia ketemu sama Umi, gue videoin dong, di salting gitu doang coy. Di salting apaan lu sih gitu doang tuh. Terus tau ada scene dimana si Cynthia-nya ngelongok ke belakang, dinyariin bangku belakang apaan anjir. Apaan? Begitu doang, sesimpel kayak gitu doang. Rame banget sampai gue belum sampai rumah tuh udah dikirim sama Danang, Mas udah jadi video TikTok, jadi Reels apa segala video stories. Emang the next lagi Indonesian. Sebegitunya banget tuh Abisin itu tuh. Setelah kemarin Shiva L sekarang ada Abisin ya. Itu kalau Shiva L bini gue tuh. Cuma kalau untuk ngajak Abizar ya tergantung dia lah. Iya sih. Abizar motornya besar-besar. Iya, dan gue bukan tipe yang dia bisa nih gue manfaatin buat exposure engagement. Iya. Terlalu riding lagi. The wave lah kalau kayak gitu. Tidak lagi. Biasa gitu. Kalau misalnya emang dia yang ayo Mas bikin atau enggak ikut gua, hayu deh gitu. Tapi kalau gua untuk approach, bikin touring yuk, bikin riding yuk, lu ya sama Cynthia gini. Kalau mau syukur, enggak ya udah. Lebih ke gua juga nggak mau menang. Coba gua dari dulu, nggak pernah gua membiasakan ngirim produk gitu ya. Gua kirim jente sekarang aja. Karena udah jarang banget kita pengen ketemu nih, nggak ketemu, baru kan gua kirim kan ujung-ujungnya kan. Gue selalu nggak tahu ya, gue tuh nggak mau ada gap antara gue brand, lu talent. Ya lu kalau bisa, gua, iya karena gitu. basicnya dari teman. Iya, kayak gitu. Nah kalau riding the wave kayak gitu, sangat tidak sih gue. Iya sih, bukan lu banget sih kayak gitu Mas. Iya lagi. Gila, terima kasih obrolan panjangnya Mas Martias. Wah, terima kasih Putra, terima kasih sudah Scooter TV meluangkan waktunya
Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Martias. Terima kasih Mas Martias Terima kasih, untuk kasih, meluangkan waktunya naik kereta, naik MRT sampai sini. Semoga Queen Beer terus berjalan dan mewarnai. Siap. Amin. Dunia skuter ini. Amin. Mohon doanya terus, supportnya. Terakhir nih Mas, kasih ini dong. Kata-kata terbaik nih buat teman-teman yang mungkin pengen bikin usaha clothingan juga. Satu hal. Apa tuh? Mana kameranya? Itu ya. Nah, nih. Jangan pernah lu bikin clothing line. Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye. Bikin usaha lain aja. Bye.